bisa digesernya dengan cara tadi. Kalau yang biru itu mundur maju, yang merah geser kanan kiri, yang hijau atas bawah. Mau saya pasin di sini. Nah, apa fungsi bagian ini? Gitu. Ini saya mohon maaf nggak begitu sesuai dengan LKPD saya, tapi ini Bapak Ibu sebagai gambaran. Kemudian atau mau nomor-nomornya aja boleh. Kayak saya kalau yang di video saya kan saya hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena apa? Karena di LKPD saya nanti sudah saya sediakan fungsinya gitu. Maaf sekali lagi ini bukan kulit tapi mikroskop nih Bapak Ibu. Ini biar nanti bisa Bapak Ibu edit. Kalau Bapak Ibu mau IPAS yang kelas 4, yang langsung ngajar kelas 4 itu ada bunga. Bapak Ibu bisa memilih itu nanti untuk menjelaskan bagian-bagian bunga. Saya ngajar kelas 4, murid saya kelas 4 dan mereka bisa menggunakan scan barcode. Saya yakin menurut Bapak Ibu juga bisa kalau dibimbing dengan kesabaran. Gitu. Bapak Ibu boleh disesuaikan mau pertanyaannya mau berapa. Nah, kalau tadi fungsinya, sekarang nama. Saya mau tanya namanya apa ya? Diklik. Apa nama bagian ini? Nah, Bapak Ibu bisa meletakkan, habis itu diletakkan di bagian mana. Nah, ini kurang sesuai, Bapak Ibu bisa lepasin. Nah, intinya seperti ini sih, intinya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali pegang assembler edu itu agak bingung gitu. Buat ini mindah-mindahnya ini karena dulu saya pernah bikin ini itu emang awal-awal agak bingung, tapi kalau udah 2 kali 3 kali ngedit itu udah aman sih, udah oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ini di-scan itu akan anak-anak itu munculnya akan seperti ini, tapi tanpa kotak-kotak ini ya. Jadi yang di atas barcode-nya itu akan muncul seperti ini. Mereka bisa menggeser-gesernya 360 derajat. Coba kita kasih pertanyaan lagi, satu lagi mungkin ya. Saya mau di marker ini apa sih namanya ya? Meja-meja ini. Oke. Apa nama bagian ini? Udah tinggal diginin aja, sesimpel itu Bapak Ibu. Saya sama izin menjawab karena ini tuh interaktif, kalau nggak langsung dijawab nanti ketinggalan. Yang lembar LKPD-nya pakai yang ada di Canva. Iya, saya pakai di Canva Bapak Ibu. Saya masih webnya preparing terus karena sinyal Bapak Ibu nggak bagus kayaknya. Nah, mungkin seperti ini dulu aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa tambah berapa pertanyaan, disesuaikan dengan LKPD Bapak Ibu. Pokoknya di sini saya hanya menggambarkan saja, Bapak Ibu bisa sama ekspor sendiri. Nanti Bapak Ibu kalau ini udah jadi akan terkagum-kagum dengan LKPD-nya. Kalau sudah, boleh klik review dulu, boleh untuk melihat jadinya seperti apa sih bukunya, jadinya seperti ini. Saya bilang assembler edu ini wah keren banget. Saya lagi beberapa kali ini bikin konten tentang menggunakan assembler edu karena emang luar biasa itu. Nah, nanti jadinya akan seperti ini kalau anak-anak ini kan, tapi gambar mikroskop ini akan ada di LKPD kita. Jadi LKPD-nya itu bukan hanya yang kertas, ya udah kertas anak-anak mengerjakan, enggak. LKPD-nya itu memiliki nyawa, Bapak Ibu, keren banget kan? Kalau mapel seni tari, saya sejauh ini saya lihatnya itu olahraga. Tapi itu kayaknya yang perlu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah jika ingin menghapus teks yang terketik atau gambar yang salah, tinggal klik objek yang mau kita hapus, terus klik delete di sini.
Ya ampun, di sini Bapak Ibu komen keren 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 ya Allah, emang sekeren itu ya Assembler Edu. Ya ini Bapak Ibu bisa klik delete ini objeknya yang mau dihapus. Misalnya ini nih, saya mau yang bagian atas ini mau saya hapus, klik delete aja. Nah, udah hapus. Tapi Bapak Ibu bisa langsung save di atas sini. Keren banget kan? Kalau Bapak Ibu mau merinim, klik aja tiga di sini, tiga di atas. Misalnya kayak ini flashcard. Atau mau diganti soal satu nggak apa-apa karena nanti nama ini, judul ini akan muncul ke anak itu kan. Oke, sekarang saya kita akan melihat keajaiban ini bersama-sama. Setelah itu kita klik publish. Kalau saran saya ini jangan di capture thumbnail ya Bapak Ibu, karena nanti ini itu akan muncul, gambar ini itu akan muncul ketika mereka nyekan. Jadi klik close aja. Wah, malah udah ke capture. Kalau udah ke capture ini nggak apa-apa kalau Bapak Ibu mau ini, atau Bapak Ibu mau pilih thumbnail atau tampilan pas loading. Ini kan kayak loading gitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa bikin kayak apa ya, kayak template atau gambar sendiri gitu. Misalnya saya pakai ini, bebas ya Bapak Ibu mau langsung apa enggak. Paling ini saya pakai thumbnail ini, gambarnya yang nanti akan di-scan. Kemudian kita klik publish. Ganti judulnya, klik di sini Bu, klik juga. Ini kita klik publish. Kita tunggu. Nah, udah jadi deh Bapak Ibu, tinggal kita klik, saya ulangi ya Bapak Ibu. Bagi yang ketinggalan, kita klik share. Kemudian tadi klik publish, kemudian kita pilih yang QR marker. Nah, Bapak Ibu bisa men-scan ini. Bapak Ibu bisa men-scan ini. Kalau HP iPhone kayaknya udah langsung bisa kalau Bapak Ibu diarahkan ke sini. Kalau Bapak Ibu HP Android bisa klik Google. Seperti ini, izin saya on kamera lagi. Bapak Ibu, saya itu rumahnya di desa nih Bapak Ibu, jadi maaf kalau sinyalnya agak itu. Saya jadi Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Tengah. Saya dari Wonosobo, mungkin ada yang tahu Dieng. Nah, deket tuh gitu. Oke, Bapak Ibu bisa pakai Google yang biasa, kayaknya kan biasa Bapak Ibu pakai Google yang ini. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan apa saya di situ. Pokoknya di scan aja, itu di scan. Kayak Bapak Ibu nyekan barcode biasa. Nah, kalau udah, tinggal diklik. Ini kan ada tulisan assemblernya itu. Bapak Ibu bisa ngeklik. Murid saya pasti heboh, bukan hanya heboh, gempar. Gempar membabi buta karena saya sudah mencobanya dan anak-anak saya itu happy. Bapak Ibu, LKPD itu sesimpel itu. Kalau saya kan pakai, nanti saya perlihatkan ya, saya bikin board game, bikin ular tangga tapi 3 dimensi, jadi bukan board game biasa. Bisa Bu, terbuka. Oke. Bisa, oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sampai sini, kita download barcode-nya. Nah, sudah ke download tuh. Kalau sudah ke download, kita taruh barcode itu di LKPD kita. Ada 2 pilihan Bapak Ibu, nanti mau scan barcode apa mau scan semuanya ini, semua LKPD kita. Kalau Bapak Ibu mau scan barcode, misalnya saya upload dulu ya barcode saya. Di Canva saya kan Bapak Ibu bisa mengupload ya. Ini keren banget sih, ya ampun, kayaknya semua guru harus tahu Assembler Edu. Aduh, bukunya lebay, tapi ini beneran keren itu Bapak Ibu. Iya, dan ini itu gratis kalau Bapak Ibu punya Assembler Edu. Tapi kalau Bapak Ibu mau full package itu bisa berbayar. Sebenarnya berapa saya kurang tahu, karena saya hanya mengisi webinar di Assembler Edu waktu itu. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan barcode-nya itu mau sebesar apa. Tuh.
ini atau mau dihilangin desainnya, terserah Bapak Ibu. Intinya taruhlah barcode itu ke dalam LKPD Bapak Ibu. Ada dua pilihan. Ini sudah bisa digunakan. LKPD Bapak Ibu akan hidup. Udah ditambah barcode aja udah hidup. Bapak Ibu ada dua pilihan. Yang pertama, menggunakan barcode ini atau custom marker. Apa itu Bu Vina custom marker? Custom marker itu adalah suatu fitur yang bisa Bapak Ibu ketika anak men-scan LKPD, berarti LKPD kan semua ini. Nah, si mikroskop itu akan ada di situ. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan barcode aja seperti ini cukup, maka si gambarnya itu, mikroskopnya itu hanya ada di sini aja, di barcode-nya aja. Ya, Bapak Ibu punya dua pilihan. Saya ulangi sekali lagi. Bagi Bapak Ibu yang pengen menggunakan, yang gampang aja lah, taruhlah barcode-nya di LKPD. Nah, berarti Bapak Ibu hanya nanti gambarnya itu ketika anak-anak men-scan, itu hanya akan muncul di barcode-nya aja. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan custom marker, tulisannya custom marker, itu ketika anak Bapak Ibu itu men-scan semuanya ini, jadi atas sampai bawah, dia akan muncul, akan keluar. Terus bagaimana cara membuat custom marker? Gampang banget Bapak Ibu. Ini asam redo ini gampang banget. Nah ini ya, kalau Bapak Ibu cuma mau pakai ini, Bapak Ibu langsung bisa ngeprint LKPD ini. Kalau Bapak Ibu mau pakai custom marker, kalau udah jadi seperti ini, udah ditaruh, kita klik share. Kita jadikan LKPD ini jadi format JPG. Nah, kita tunggu download. Aman ya Bapak Ibu sampai sini ya. Nah, udah ke download tuh. Kita kembali lagi ke kanvas kita. Nah, aman. Ya. Kita klik yang ini, gambar ini. Custom marker. Nah, ya sudah. Loading. Dan nanti Bapak Ibu ketika anak-anak men-scan itu pastikan juga internetnya oke. Kalau tidak oke ya nanti akan loading lama. Nah, klik browse. Saya punya 3 kuota, saya itu punya 6 kuota tapi udah saya pakai 3. Kemudian klik LKPD-nya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita upload. Nah, LKPD akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Jadi LKPD-nya itu akan muncul, akan hidup. Nah, akan muncul seperti ini di atas LKPD-nya ketika LKPD itu di-scan. Jangan lupa klik save. Udah selesai. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang ya? Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya itu muncul di sini, bukan hanya di LKPD-nya aja. Iya Pak Alil Imam SMKS Islam Kalijodo Blitar. Ya, sudah gampang itu, udah bisa digunakan. Nah, saya ulangi lagi video saya Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang lebih jadinya seperti apa, bikinnya jadinya seperti ini. Bapak Ibu bisa sama, kalau di sini videonya kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa di Instagram saya ya, @lavinaku. Nah, saya ulangi lagi. Wah, kalau ini kartu pertanyaannya itu, saya bikin kartu pertanyaan 3 dimensi. Sebenarnya sama sih itunya, katanya. Jadi saya juga bikin dari apa ya?
Nih, jadi pertanyaannya itu tentang planet-planet muncul tuh planetnya. Ini tentang komet. Kometnya muncul Bapak Ibu. Nih, ini saya tentang planet bumi. Ya muncul. Jadi bukan hanya teori ini bumi gitu, enggak. Tuh lihat, Bapak Ibu bisa oke ya, nggak nge-lag ya videonya ya. Nah itu bagian-bagian lambung, bagian-bagian lambung untuk ini semoga bisa membesarkan ya. Nah ini yang sudah saya bikin Bapak Ibu. Nah nih planet-planetnya itu nyata. Tiga dimensi dan juga ada pertanyaannya, jadi bisa bikin penasaran murid-murid. Selain itu, tiga dimensi ini bisa membantu murid melihat benda-benda yang belum pernah mereka lihat secara nyata, secara real. Contohnya planet-planet seperti ini, atau bagian dari organ tubuh manusia, atau benda-benda yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu caranya, kemudian saya ingin ini bisa Bapak Ibu bisa bikin kartu pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu yang pengen ininya juga boleh. Ini Bapak Ibu bisa bikin sendiri di Canva ya. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Kemudian ini yang saya suka, yang paling saya bikin suka itu kayak board game. Mana ada ya? Coba saya search. Bapak Ibu di @kelavin aku tadi ada yang tanya Instagramnya, silahkan follow saya Bapak Ibu. Nah ini yang board game. Nah ini jadi ular tangganya itu berbasis augmented reality. Tuh. Jadi dadunya pun yang saya pakai juga dadu 3 dimensi. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin ininya. Nah, anak-anak tinggal ngeklik pertanyaannya itu siapa sih yang pernah lihat otak manusia? Enggak kan? Nah, di sini anak-anak bisa lihat otak manusia, kemudian lambung manusia, kemudian ini ginjal, ya kan, bagian-bagian ginjal. Ini anak SMA pun SMP. Ini tuh yang olahraga. Tadi ada yang tanya, Sari, saya belum pernah mencari, mungkin Ibu bisa mengeksplor ya. Nah, ini anak-anak itu men-scan gitu, dia itu kayak, jadi ini lambung kami Bu, iya lambung kamu seperti itu, gitu. Dan udah selesai, sesimpel itu Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu sudah. Kalau Bapak Ibu mungkin kedepannya kok kesulitan tentang bagaimana cara menggunakan Assembler Edu, Bapak Ibu bisa kontak saya, mungkin tanya ke Ibu, ini gimana caranya itu boleh. Seperti itu, mungkin itu dari saya untuk Kak moderator yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti alat peraga, kemudian di sini alat peraga ini Bapak Ibu bisa mengakses 10 alat peraga per hari. Nah, di sini cari aja yang sesuai dengan materi Bapak Ibu. Misalnya di sini. Nah, ini bisa dipakai ini. Nanti Bapak Ibu bisa atur marker apa duplikat agar ini objek-objek ini bisa muncul. Nah, misalnya Bapak Ibu mau bikin PPT tapi nggak sempat gitu, ada di sini. Tapi ya ini terbatas. Misalnya saya ngajar kelas 4 nih. Nah, ini di sini juga ada PPT-nya. Tapi PPT-nya itu bukan PPT biasa, tidak ada yang biasa dalam Assembler Edu. Jujur saya juga belum sepenuhnya mengeksplor Assembler Edu, Bapak. Saya hanya kali ini tuh saya lagi fokusnya di 3 dimensinya. Kalau sebenarnya kan kalau PPT juga kita bisa bikin gitu. Nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Nah, nanti ini juga bisa di scan objeknya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa place it in your room, nanti ini akan muncul di ruangan yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini Bapak Ibu bisa men-scan-nya.
Jadi kayak tadi yang nyambung dia pertanyaan yang kedua, output assembler edu itu apa? Outputnya itu di ini Pak, di QR code-nya ini, di barcode-nya ini. Nah, intinya kalau assembler edu itu nanti kalau di scan barcode akan muncul objek 3 dimensinya. Gitu. Tapi kan ini bukan 3 dimensi biasa, Bapak Ibu bisa bikin flashcard kayak scan barcode nanti akan muncul misalnya suku Jawa, suku apapun itu nanti ada di sini gitu. Tapi kalau tadi kan kita hanya mengulik editor saja, nanti outputnya itu akan 3 dimensi gitu. Di sini juga ada fitur kelasnya juga gitu. Tapi ini untuk yang yang kayak sekolah yang murid itu tidak memungkinkan untuk menggunakan laptop ataupun HP, seperti sekolah saya tidak menggunakan ini gitu. Kita hanya fokus di editor begitu. Ini ya misalnya alat peraga, kemudian materi seperti PowerPoint dan objek 3 dimensinya. Jadi belum sampai yang ke asesmennya gitu. Enak banget ya guru ya, udah sampai asesmennya, udah sampai pembelajarannya 3 dimensi, udah itu belum ada kayaknya software yang bisa sampai sana gitu. Dan outputnya ya sekali lagi Pak Andi, untuk outputnya sendiri itu hanya di barcode. Nanti barcode itu bisa dikombinasikan jadi LKPD, flashcard, kartu pertanyaan, board game, dan apapun itu.